Iya, Sudah Bu. sudah bisakah absensinya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya. Minggu depan kita tatap muka ya. Terakhir kali Ibu masuk. Minggu depan selanjutnya nanti dibawa Ibu Parida. Ya. Minggu depan kita tatap muka, selanjutnya dibawa Ibu Parida. Oke, tolong dulu ya kan siapa yang bisa share screen? Biar Ibu buat tiap orang boleh share screen. Oke, silakan. Yang topiknya itu volumetri, titrimetri. Tolong. Siapa kita minta? Saya aja, Bu. Oke, silakan Wahyu. Ya, udah lewat ini kan? Kemarin ini udah. Kemarin terakhir kita masih grafimetri ya? Halo? Izin, Bu. Terakhir kita masih sampai jenis-jenis titrasi, Bu. Oh, jenis-jenis titrasi. Yang ini? Yang Iya, ini Bu, udah? yang ini. Yang ini belum Ibu bahas sih. Yang ini? Oke. Buku Underwood ini punya? Bentar. Punya buku ini? Nampak? Enggak, Bu. Hah? Bukunya nampak judulnya? Nampak, Bu. Catat. Harus memiliki buku ini ya. Udah. Aduh, dia pun nanti di sana pulang kena hujan lagi ini. Oke. Jenis-jenis titrasi ya. Jadi nanti itu di buku ini ada soal-soal yang harus kita bahas, tidak masuk di dalam PowerPoint Ibu ini. Ya. Oke, Ibu undang Alpin 22108. Silakan Alpin Maulana, bacakan dulu. Jenis-jenis titrasi. Yang pertama titrasi asam basa. Yang kedua titrasi redoks. Yang ketiga titrasi pembentukan kompleks. Yang keempat titrasi pengendapan. Slide selanjutnya. Lanjut Daniel. Titrasi asam basa. Titran merupakan asam atau basa kuat. Titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi asam lemah dengan basa kuat, dan titrasi basa lemah dengan asam kuat. Indikator. Indikator adalah zat yang ditambahkan ke dalam larutan analit untuk mengetahui titik akhir titrasi. Oke, itu dipahami itu apa indikator ya. Nah, kalau ditambahkan indikator Daniel ke dalam analit itu apa yang terlihat? Daniel S22-123. Daniel.
titik akhir titrasinya, Bu. Iya, ditambahkanlah indikator. Indikator itu berupa phenolphthalein dan sejenisnya. Kalau ditambahkan ke dalam analit itu, kau melihatnya bagaimana? Apa yang bisa kau sampaikan? Siapa bisa jawab? Wildan 22068. Izin menjawab, Bu. Nama saya Wildan Novaili, NIM 22068. Apabila suatu zat yang ditambahkan ke dalam larutan analit untuk mengetahui titik akhir titrasi akan terjadi perubahan warna pink. Iya, akan ada perubahan warna. Ya, ditambahkan gitu. Setelah dititrasi ya, ditambahkan indikator, lalu dititrasi akan ada perubahan warna. Itu mau menunjukkan titik akhir titrasi, tapi secara visual. Kalau secara stokiometri harus dihitung kelebihan yang dari buret gitu ya, atau kurang. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Silakan baca Wildan. Indikator. Jenis-jenisnya. Ini jenis-jenis indikator. Jenis-jenis indikator. Alizarin kuning. Warnanya kalau warnanya asam kuning. Jika asam berwarna kuning, jika basa berwarna ungu. pH-nya berkisar. pH-nya berkisar 0,1 hingga 12. 0,1 itu. 10,1 hingga 12,0. Ya, indikator phenolphthalein jika asam tidak berwarna dan jika basa berwarna merah. Trayek pH-nya 8,0 hingga 9,6. Ya. Indikator metil merah. Jika asam berwarna kuning, jika basa berwarna merah. Trayek pH-nya 6,8 hingga 8,4. Ya. Indikator metil jingga, jika dia asam maka berwarna merah, dan jika dia basa maka berwarna kuning. Trayek pH-nya 4,2 hingga 6,2. Oke, selanjutnya slide-nya. Oke, Ibu undang membaca Romida Maura 22070. Larutan standar primer, larutan titran haruslah diketahui komposisi dan konsentrasinya. Yang kedua, standar sekunder, larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer, NaOH. Oke, sebentar ya. Baterai. Ibu mau tanya kepada siapa tadi yang baca? Perempuan tadi? Saya, Bu. Siapa namanya? Romida Maura. Romida Maura. Kalau Ibu bilang titran, yang mana itu titran?
titran larutan yang Ada di kita mana? gunakan untuk mentitrasi itu. Berarti berada di mana? Di Erlenmeyer atau di mana? Titran? Larutan yang di mana? Kan ya di buret. Lalu itu ada larutan sekunder, ada larutan primer ya. Ini harus dipahami. Kalau dia larutan primer, standar primer, konsentrasinya itu sudah ada komposisi. Lalu kalau larutan standar sekunder itu apa yang dimaksudnya? Dua hal ini harus dipahami. Ya, yang mana kita sebut dia skala standar primer, yang mana kita sebut di skala standar sekunder, gitu. Kedengaran kah suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya. Oke. Slide selanjutnya. Ibu undang Sabilah Dahliani. Silakan Sabilah Dahliani. Baik, Bu. Syarat larutan standar. 1. Pemurnian tinggi. 2. Stabil terhadap udara. 3. Bukan kelompok hidrat. 4. Tersedia dengan mudah. 5. Cukup mudah larut. 6. Berat molekul cukup besar. Siapa tahu arti bukan hidrat? Siapa tahu arti hidrat? Coba searching di internetnya. Apa itu hidrat? Bukan kelompok hidrat atau yang mana aja yang termasuk kelompok hidrat, dan apa hidrat itu? Siapa bisa? Bu, izin Bu, Ya. setahu Yunita, hidrat itu H2O, Bu, kayak magnesium, heptahidrat, jadi MgCO4 7H2O, Bu. Yang lain? Yang kelompok hidrat itu maksudnya bagaimana? Izin Bu, kelompok Ya. hidrat itu yang mengandung molekul-molekul air, Bu. Oke, ya, itu yang perlu dipahami. Ada kandungan molekul air. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini biar Ibu aja ini penentuan titik akhir titrasi. Yang sebelah kanan terlihat ke warna apa di Erlenmeyer itu berkisar lah. Berwarnakah? Berwarna, Bu. Berwarna, Bu. Ya, itu menunjukkan adanya titik akhir itu adanya perubahan warna. Di stop lah yang dari buret. Ya, di stop yang dari buret kalau sudah ada perubahan warna. Baru kita hitung, yang kita hitung yang mana? Yang di dalam gelas ukur, Bu. Yang di dalam gelas ukur. Itu aja yang kau hitung. Yang di buretnya. Yang di buret. Berapa satuannya apa? Yang di buretnya. Milimeter. Mililiter, bukan milimeter. Mililiter, ya, berkisar di buret kita itu. Oke, jadi ini gambar titrasi. Perlu dipahami, buret itu kok bisa tergantung, berarti apa nama alatnya itu? Statis, Bu. Statif, ada klemnya ya. Lalu ini kan buret. Tolong dulu pointer Wahyu. Udah, kan ada di buret yang diputar-putar, yang sebelah kanan aja ambil Wahyu. Ya. Itu kan kalau misalnya kita mau mengalirkan dibuka klemannya. Ya, kalau bisa pula ya. Mesti si Wahyu ya mau mengambil warna. Udah nggak apa-apa. Dibuka klemannya,
itu kalau mau mengalirkan dia dibuka, lalu kalau sudah ada perubahan warna kita stop kleman itu. Kasusnya di mahasiswa sekarang, kleman itu ditengoknya buret itu, oh udah bersih. Padahal isinya tadi misalnya larutan NaCl misal. Lalu udah kata padahal udah dibilang asisten siap memakai alat-alat ini mohon dicuci dan dikeringkan. Dia lihat bersih kok, nggak ada kotor, nggak usah lah dicuci. Pikir si mahasiswa ini lebih jernih lagi ku tengok. Padahal kalau kamu tidak cuci siap dipakai, kleman itu mengeras. Apalagi misalnya ada isinya NaCl, larutan NaCl, mengeras. Nggak bisa diputar lagi, itulah rusak. Lingkarilah itu apa, Wahyu. Bisa, Wahyu. Itu dia mengeras itu, tak bisa diputar lagi. Tapi makanya siap dipakai, buret itu harus dicuci, kamu cuci, siram air, mengalir. Biar tidak keras. Itulah kalau nanti praktikum selanjutnya memakai bisa, kalau enggak bisa. Jangan kamu berpikir, udah siap kok aku, terserah orang lain. Itu yang tidak boleh. Kalau orang berpikir kesinambungan, itulah orang yang bisa menjadi pemimpin. Nanti yang lain pakai bisa. Tapi kalau orang yang egois, biarkan situ. Itu enggak bagus ya. Karena kita ini bukan alat pribadi. Lebih capek ibu. Kalau ibu tidak mengingatkan ini, ya kemana lagi mau mencarinya? Uang dari mana mau membeli? Itu makanya harus dijaga bersama. Ya, hapuslah apamu itu apa. Slide selanjutnya. Ya. Kan tadi kan sudah mentitrasi yang di Erlenmeyer dengan yang di Buret. Ini contohnya kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat, ya. Di sini mau melihat adanya mililiter NaOH, tambahan mililiter NaOH, berapa yang ditambah? Yang di Buret yang mana ini? Yang mililiter NaOH atau yang pH? pH Bu. NaOH Bu. NaOH yang ada ya. Makanya harus paham kita. NaOH ini itulah yang di Buret. Jadi misalnya kita nambah 10, waktu ditambahkan 10 ke dalam itu pH-nya masih berkisar berapa? Siapa bisa melihat? Salma 22065, Salma Lutfi 22065. Iya, Bu. Waktu penambahan NaOH 10 ml, kondisi pH berapa? 1. Waktu kondisi pH berkisar 4, berarti penambahan mililiter NaOH sekitar berapa, Salma? 50. 40 ke 50 lah kita bilang, 2 range ya. Begitu dia, ini harus dipahami gitu ya, membaca grafik gitu. Lalu indikator-indikatornya itu tadi itu ada penoptalen, ada merah metil ya. Oke, slide selanjutnya. Ini titrasi asam kuat. Ibu undang Adelia 22025. Adelia, silakan baca Adelia. Ya Bu, izin Bu. Misalkan Adelia, maaf, kamu pakai HP atau pakai laptop? pakai HP Bu. Tapi bisa terlihat? Bisa Bu. Oke, silakan. Misalkan 50 ml HCl 0,1 molaritas dititrasi dengan NaOH 0,1 molaritas, HCl tambah NaOH dihasilkan NaCl tambah H2O atau H+ tambah OH- menjadi H2O. Sebelum penambahan NaOH, HCl adalah asam kuat dan terdisosiasi lengkap. Jadi H+ sama dengan 0,1. pH sama dengan min log H+ sama dengan 1. Setelah penambahan 10 mili NaOH, reaksi yang terjadi selama titrasi adalah H+ tambah OH- menjadi H2O.
50 mili kali 0,1 milimol per mililiter. H plus bereaksi dengan 10 mili kali 0,1 milimol per mililiter OH minus. H plus tambah OH minus menjadi H2O, 5 milimol, 1 milimol, 1 milimol, 1 milimol menjadi 4 milimol dan 0. Dalam kesetimbangan terdapat 4 milimol H plus dalam 60 ml larutan. Jadi H plus sama dengan 4 milimol per 60 ml sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 2 milimol per mililiter. pH sama dengan min log, H plus sama dengan 2 kurang log 6,67 sama dengan 1,18. Hitung pH larutan setelah penambahan 20, 30, 40, 45, dan 49,9 ml NaOH. Silakan hitung saat ini. Jawabannya dikirim ke WA Group. Untuk 20, 30, 40, 45, dan 49. Ya, oke, itu menjadi tugas kalian. Terus ambil grafiknya. Bisa paham? Tadi kan grafiknya ada penambahan sumbu X, sumbu Y. Penambahan yang dari buret sumbu X, yang pH sumbu Y. Bisa? Dapat ya? Kira-kira dapat? Halo? Dapat. Oke, slide. Itu nanti dikirim ke WA Group. Itulah tugas 1. Ya. Atau kita kirim ke GCR atau ke WA Group? Ke GCR aja ya, Ibu buka dikirim ke ini. Mulai dari yang ini ya, mulai dari 0,1 tadi. Yang mulai 10 mili, penambahan 10 mili, 30, 40, 45 dan 49,9. Oke. Nah, slide selanjutnya. Bacakan Renoval 22107. Ibu, setelah penggunaan 50 ml NaOH, reaksi berlangsung sempurna. Yang dihasilkan yaitu NaCl tidak asam dan tidak pula basah dalam larutan air atau tidak dihidrolisis. Maka larutan itu netral. H plus sama dengan OH min sama dengan 1,0 kali 10 min 7. pH-nya 7. Setelah penambahan 60 ml NaOH, H plus tambah OH min menjadi H2O. 5 milimol menjadi 0. H ditambah OH min 6 milimol, 5 milimol menjadi 1 milimol, menjadi H2O. Dalam kesetimbangan terdapat 1 milimol OH min. Dalam 110 ml larutan, jadi OH min sama dengan 1 milimol atau 110 ml sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 3. Milimol atau mililiter. POH sama dengan min log OH min sama dengan 3 min log 9,1 sama dengan 2,04. pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 11,96. Perhatikan setelah titik ekuivalen tercapai besar pH sama dengan 7. Penambahan 0,05 ml titran akan berubah pH menjadi 9,7. Nilai tersebut diperoleh dari H plus tambah OH min menjadi H2O. 5 milimol menjadi 0. 5,05 milimol. 5 milimol menjadi 0,05 milimol. Dalam kesetimbangan terdapat 0,05 milimol OH min dalam 100,05 ml larutan. Jadi OH min sama dengan 0,05 milimol atau 100,05 ml sama dengan 0,005 milimol per liter. POH sama dengan min log atau OH min sama dengan 3,30125. pH sama dengan 14. Min POH sama dengan 9,7. Baca dalam kurung itu.
Hitung pH larutan setelah penambahan 51, 70, 80, 100 ml NaOH. Oke, jadi ini soalnya ditulis di kertas, dibuat jawabannya pakai kertas milimeter. Itu hard copy aja. Minggu depan kan kita jumpa. Paham? Minggu depan kita jumpa, itu diserahkan tugas setiap orang. Mulai yang satu tadi sama yang ini. Coba slide sebelumnya ini apa? Ini hitung 40, hitung pH untuk 20, 30, 40, 45, 49. Nah, selanjutnya Wahyu yang tadi. Nah, ini hitung untuk 51, 70, 80, 100. Jadi kamu buat soalnya nanti kan kaitkan hitunglah pH larutan setelah penambahan. Nah, itu kan dalam soal. Baca dulu soal yang awal ini. Setelah penambahan 50 ml yang 50 ml berlangsung ini, hitunglah untuk penambahan 51, 70, 80 itu soalnya. Lalu buat jawabannya. Lalu setelah kamu buat jawabannya hitungan secara teoritis, ambil kertas mililiter. Garis buat kertas mililiter pH versus penambahan. Penambahan asam untuk 50, 51, 70, 80. Penambahan berapa pH-nya? Itu gambarlah bentuk pH-nya itu. Pakai kertas mililiter. Jadi ada dua soal. Ya, soal yang awal tadi yang di bawah 50 dan soal yang kedua setelah penambahan 50. Jadi dua kertas mililiter. Oke, jadi mililiter, milimeter. Ya kan? Pernah pakai kertas? Warna kertasnya kita tentukan warna merah, kertas milimeternya, ya, oke, bisa? Nggak usah kirim apa, itu hari Selasa kan kita tatap muka kuliahnya, itu dikumpul di hari Selasa. Bisakah Samuel Barus? Bisa Samuel? Bisa, Bu. Oke, lanjut slide-nya. Nah, Ibu undang Samuel, baca Samuel. Perubahan warna pada fenolftalein. Baca aja. pH 8,3 sampai 10. Nah, itu kan 2, 4, 5. Itu pH apa enggak itu? Yang 2, 4, 5, 7, 9, 10. pH apa enggak itu? pH, Bu. pH. Jadi pH itu berubah di mana? Apa? Di saat yang di mana dia terjadi perubahan warna? Di pH berapa? pH 9 sampai 10 iya, dan 10, Bu. 9 sampai 10 karena dia di situ 8,3 ya. Kan kategorinya dibuatnya ke 8,3, artinya di pH 7 dia masih tidak terjadi perubahan warna. 2, 4, 5, 7 itu basa atau asam? Yang tadi yang membaca. Siapa tadi yang baca namanya? Lupa Ibu. Samuel, Bu. Samuel. Asam, Bu. Asam ya. Di atas 7 baru? Basa, Bu. Oke, makasih. Slide selanjutnya. Ibu undang membaca Aurelia Renata. Aurelia, silakan Aurelia. Perubahan warna pada biru bromtimol. Nah, sebentar Aurelia, kamu baca dari laptop atau HP? Dari laptop, Bu. Silakan. Perubahan warna pada biru bromtimol. Perubahan warna terjadi pada pH 6 sampai 7,6. Yang atas itu yang atas itu 2, 4, 5, 7 itu 2, 4, 5 kondisi apa itu? Kondisi basa, asam, basa, Bu. pH netral berapa?
pH netral itu berkisar 7. Jadi di bawah 7 itu adalah pH asam, di atas 7 adalah basa. Kita harus ingat ya. Kan? Nah, jadi bromtimol itu apa itu? Biru bromtimol. Jenis-jenis penaphthalin, jenis-jenis indikator. Ya, tadi kan sebelumnya ini kan ada 3 jenis. Coba naikkan ke atas, Wahyu. Lagi Wahyu ke atas. Ya, yang ada tadi mana dia? Bukan ini Wahyu, dia grafik tadi Wahyu. Ada grafik tadi. Ke atas, ini dia. Tengok ini dia. Penaphthalin itu apa itu? Indikator kan? Ya, Bu. Nah, tadi kan ada biru bromtimol. Ya kan? Ini kan kurva titrasi asam kuat basa kuat. Nah, makanya Ibu bilang kamu memakai kertas milimeter tadi. Buatlah kurva titrasinya. Itulah tadi tugas kita itu. Ada biru bromtimol, ada merah metil, ya. Oke. Slide selanjutnya, Wahyu, yang tadi. Ya, jadi ini sekarang kondisi merah metil. Aurelia Renata. Ya, Bu. Udah membaca tadi ya? Udah, Bu. Oke. Selanjutnya Sandi 22069. Sandi. Baik, Bu. Perubahan warna pada merah metil. Perubahan warna terjadi pada pH 4,2 sampai 6,3. 245 itu apa itu, Sandi? Siapa Asam, tadi? Bu. Asam ya. Nah, jadi ini di indikator yang mana? Indikator apa? Merah metil, Bu. Oke, udah paham ya. Jadi terjadi perubahan warna itu pada sekian ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, lihat. Lihat ya, ini biar Ibu yang ituin. Kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Tadi di atas sudah ada contoh-contoh asam lemah mana basa kuat. Ini mililiter NaOH. Yang diburet yang mana ini Aurelia? Yang tadi kamu udah baca, Aurelia Renata. Yang buret yang mana? Yang buretnya yang 8. Yang 8, apa yang 8? Yang 50 ml. Yang mana? Yang diburet yang mana? Nama bahannya yang mana? Waduh. Adelia Jewi. Yang mililiter NaOH, Bu. Iya, itu dia. Mililiter NaOH itulah yang diburet ya. Adelia Jewi 22025. Kamu lihat dulu gambar ini. Kamu pakai laptop atau HP? Pakai HP. Ya, HP. Nampak gambarnya? Nampak, Bu. Apa arti titik ekivalen? Titik pada saat asam basa habis bereaksi, Bu. Titik pada saat asam basa habis bereaksi. Titik ekivalennya di kondisi berapa? pH 8 dengan mililiter NaOH 50. Oke. Jadi titik ekivalen itu pH 8. Jadi kan secara manual kamu lihat berapa NaOH yang terpakai? 50 mililiter NaOH, Bu. 50. Jadi itu, tapi nanti kita bisa hitung secara stokiometri, bisa nanti apakah berlebih dari 50 atau kurang gitu ya. Itu gunanya dihitung secara stokiometri. Itulah yang tadi kita hitung pH ini, min log H berapa yang dipakai ini. Sementara tadi 50, kalau di sini setelah dihitung berlebih gitu ya. Oke. Itu namanya kurva titrasi asam lemah basa kuat. Slide selanjutnya Wahyu.
Nah, titrasi asam lemah basa kuat. Ibu undang 22029 M. Raihan. Setiap tahun hampir ada nama Raihan ini. Mahasiswa Ibu. Silakan M. Raihan. Izin Bu. Titrasi asam lemah basa kuat. Misalkan 50 mili suatu asam lemah HA sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 5 0,1 molaritas. Dititrasi dengan NaOH 0,1 molaritas. Sebelum penambahan NaOH, HA adalah asam lemah dan terdisosiasi dengan lemah. HA ditambah H2O sama dengan H3O plus tambah amin. Maka dianggap aki itu apa? Kok ada itu huruf A kecil dengan Ki? Siapa tahu apa itu kira-kira? Aqueous nggak, Bu? Iya, artinya apa? Air. Artinya Cair. kira-kira. Cair, Bu. Iya, lanjut benar. Terus. Baca terus. Maka dianggap H3O plus sama dengan amin dan HA sama dengan 0,1. H3O plus sama dengan 0,1. Oke, sebelum dibacakan, duluan kita pahami dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya itu HA ditambah H2O bereaksi menghasilkan H3O plus ditambah amin. HA itu yang diganti-ganti. Asam lemahmu apa aja? Kelompok asam lemah kira-kira apa tadi? Coba bisa naikkan ke atas, Wahyu. Ada tadi, di mana tadi ada yang kira-kira asam lemah berupa ini? Mana tadi? Bukan. Ada tadi ya. Siapa bisa membuka yang lain, lihat di HP-nya asam lemah itu kira-kira apa aja? Asam oksalat, Bu. Asam oksalat, terus? Sulfat, Bu. Iya, asam kuat itu asam sulfat. Jadi HA itu adalah asam lemah, itu maksudnya, itu kan ada persamaan reaksi. Tolong dulu Wahyu, HA tambah H2O, kalau underline merah aja ambil. Nah, semua itu, semua sampai habis. Sampai habis. Iya. Oke. HA itu lingkarin Wahyu. Oke, HA inilah yang akan mau kita ganti-ganti. Asam oksalat, jenis asam lemah. Apa asam lemahmu? Itulah yang diganti. Bukan kalau mereaksi asam lemah tambah rumusnya ini. Jadi yang mana yang kita reaksikan, asam lemah jenis yang mana, tambahkan H2O. Terdisosiasi dengan lemah membentuk yang itu H3O plus tambah amin. Paham? Kira-kira paham? Nggak ada jawaban. Kedengaran ke suara Ibu? Dengaran, Bu. Jadi kok nggak respon? Lapar ya? Kalian ini kuliahnya di kampus atau di mana ini? Ada yang di kampus? Ada yang di kampus kuliahnya? Coba menjawab, saya Bu, enggak gitu, coba. Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, enggak apa-apa ya. Jadi ada yang di kampus ya. Mungkin dia tadi kuliah ini tatap muka. Ibu minggu depan ya. Jadi yang mau Ibu tekankan di sini, HA itu ditambah H2O, H3O tambah amin. Maka dianggap H3O itu apa gitu ya. Yang perlu diganti HA itu kau pahami itu adalah asam lemah kata dia. Nah, jenis asam lemah yang mana aja? Kau tambahkanlah. Kalau dia terdisosiasi asam lemah misalnya asam oksalat ditambah H2O, bagaimana reaksinya?
Jangan tetap kau tambahkan misalnya asam lemah tambah reaksinya 3O tambah amin. Itu salah. Ya. Oke, lanjut bacakan yang tadi. H3O plus amin per HA sama dengan Ka. H3O pangkat 2 per 0,1 sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 5. Nah, perlu lagi sebentar. Ka itu diambil dari, ini harus dipahami ya, jangan nanti ibu bawakan ini paham. Setelah ada persamaan reaksi A tambah B, tanda panah menghasilkan C tambah D. Siapa bisa menghitung Ka-nya? A tambah B, tanda panah menghasilkan C tambah D. Coba hitung kesetimbangannya, nilai K-nya. Yang ibu sebut. Siapa bisa? Samuel. Bisa? Samuel Barus, oh tadi udah disebut, nggak usah. Dian, 22030. Bisa Dian? Dian Tirdauli. Izin Bu, kurang tahu. Kurang tahu, nggak apa-apa. Laila Julaika 019. Izin Bu, saya kurang tahu Bu. Aswah Azaria 22117. Izin Bu, kurang tahu Bu. Nah, kan? Jadi kalau kalian lihat dulu ini. Ini Ka-nya ini kalau diambil kesetimbangan suatu persamaan ya, sebelah kanan per sebelah kiri, tolong diingat. Udah? Ibu mau tanya kepada Anju Sinurat 22024. Iya, Bu. A tambah B, tanda panah C tambah D. Coba buat hitungkannya. Berarti Bu, konsentrasi C dikali konsentrasi D, konsentrasi A, konsentrasi B, Bu. Kayak mana? Konsentrasi C dikali konsentrasi D per konsentrasi A. Ya, itulah dia yang mau Ibu itu. Makasih Anju. Ya, seperti itu yang mau Ibu tekankan. Jadi kalau mau mengambil nilai K-nya harus seperti itu. Ya, lanjut. Baca tadi, yang tadi membaca. H3O plus sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 3. pH minus, sama iya, terus. 3. Setelah penambahan 10 mili NaOH, reaksi yang terjadi selama titrasi adalah HA ditambah OH- menjadi H2O ditambah amin. 50 mili dikali 0,1 milimol per mili. HA bereaksi dengan 10 mili dikali 0,1 milimol per mili OH-. HA ditambah OH- menjadi H2O ditambah amin. 5 milimol, 1 milimol, 1 milimol, 1 milimol menjadi Begitu HA-nya kondisi 5 milimol. Ya, baru kondisi HA 1 milimol dijumlahkan. Ini kan teknik menghitung mudah. Baru kondisi OH- 1 milimol ditambah 1 milimol dikurang. Ini kan setelah sama reaksi kurang. Jadi 5 kurang 1 HA maka hasilnya 4. 1 kurang 1 makanya hasilnya 0. Gitu. Paham ini ya? Oke, baca. Dalam kesetimbangan terdapat 4 milimol HA dan 1,0 dan 1 milimol amin dalam 60 mili larutan. Oke, pertanyaan Ibu 60 ml larutan itu dari mana? Siapa bisa nerangkan? Bu, izin menjawab? Ya. Kan tadi udah diketahui Bu, asam lemahnya itu HA-nya itu 50 mili. Iya, baru ditambah
ditambahkan 10 mili NaOH. Iya, makasih. Betul. Slide selanjutnya. Tutup dulu garis underline itu. Oke. Ya, Ibu undang kamu tadi yang menjawab terakhir, yang cewek. Baca ini. Izin menjawab, Bu. Konsentrasi Ha sama dengan 4 dibagi 60 dikurang konsentrasi H3O plus sama menjadi gimana sih bacanya? Setara. Oh ya, setara 4 bagi 60. Terus konsentrasi amin sama dengan 1 dibagi 60 ditambah konsentrasi H3O plus setara menjadi 1 bagi 60. Lalu konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha sama dengan Ka. Bisa menjadi konsentrasi H3O plus dikali 1 dibagi 60 per 4 bagi 60 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Minus 5. Minus 5. Maka konsentrasi H3O plus sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya sama dengan 5 dikurang log 4 sama dengan 4,40. Setelah penambahan 50 mili NaOH, terbentuk 5 milimol konsentrasi amin. Jadi konsentrasi amin sama dengan 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 molar. Amin adalah basa dan reaksinya dengan air adalah amin ditambah H2O menghasilkan reaksi bolak-balik. Ya, menghasilkan reaksi balik menjadi Ha ditambah OH-. Dianggap konsentrasi Ha setara dengan konsentrasi OH-. Maka konsentrasi Ha dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi amin dengan Kb. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9. Maka konsentrasi OH- pangkat 2 dibagi 0,05 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 9. Maka konsentrasi OH- sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat min 6. Maka POH sama dengan 0,15. pH-nya sama dengan 8,85. Makasih. Kalau Ka dengan Kb kira-kira bedanya apa? Ini tadi Ka, ini Kb. Kira-kira apa itu? Izin Bu, koefisien asam dengan koefisien basa, Bu. Iya, konstanta untuk asam, kesetimbangan asam dengan kesetimbangan basa ya. Kalau B basa, kalau A asam. Oke, slide selanjutnya. Ibu undang yang baca Yunita Amalia. Yunita Amalia ini 2022 ya enggak? Yunita Amalia. Yunita Amalia. Wah, enggak dengar ya. Anastasia, Ibu undang Anastasia 22064. Anastasia. Saya, Bu. Ya, silakan baca. Wahyu, ini berapa slide? 20 ya? 28. Berapa slide? Ada 32 slide, Bu. Kita sampai 24 slide, Bu. Oke, silakan baca. Setelah penambahan 60 ml NaOH, setelah tercapai titik ekuivalen, masih terdapat 10 ml OH- 0,1 molar atau 1 milimol. Sementara OH- yang dihasilkan dari reaksi amin tambah H2O menghasilkan Ha tambah OH- dapat diabaikan sehingga konsentrasi OH- sama dengan 1,0 milimol per 110 ml sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 3. POH
sama dengan 2,04 dan pH sama dengan 11,96. Perhatikan, setelah kovalent tercapai, besar pH sama dengan 8,85. Penambahan 0,1 ml titran akan merubah pH menjadi 9,7. Nilai tersebut diperoleh dari konsentrasi OH- sama dengan 0,01 mmol per 100,1 ml menjadi 9,99 kali 10⁻⁵. pOH 4 dan pH sama dengan 10. Oke, berapa total pH kita? Sampai berapa angka pH? Izin Bu, sampai 14 ya? Oke, sampai 14. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini adalah cara menghitung pH titrasi ya untuk asam lemah basa kuat. Tolong diperhatikan. Ha itu asam terionisasi. Lalu ada baper. Lalu ada garam terhidrolisa. Ini harus dipahami ya. Apa itu asam terionisasi? Apa itu larutan baper? Oke, slide selanjutnya. Ini slide selanjutnya apa? Biar ini. Begitu juga cara menghitung tadi titrasi untuk basa lemah dengan asam kuat. Sama ya. Lalu slide selanjutnya. Ini ada soal ya dihitung. Kita baca-baca ya, keduanya merupakan elektrolit kuat. Saat kapan kamu mengetahui elektrolit kuat? Coba sebelum ini mana di atas, sebelum jawab ini apa yang di atas? Kelebihan. Oh, ini soalnya mana? Kenapa ada jawabannya? Lupa. Jawab direaksikan NH3. Oh, ini dari tabel itu coba kita reaksikan dengan kondisi yang ini. Oke, slide selanjutnya nanti kamu baca paham itu. Oke, itu dari tabel. Ini lanjutan yang ditanya ya. Slide selanjutnya. Persyaratan titrasi asam basa. Coba yang selanjutnya. Ada 4. Lalu kesimpulannya, titrasi asam basa atau yang lebih dikenal dengan nama asidi alkali ya merupakan analisis konvensional di mana menggunakan larutan yang bersifat asam ataupun basa. Dasar dari analisis ini adalah reaksi yang terjadi dari senyawa yang bersifat asam dengan senyawa lain yang bersifat basa. Oke, slide yang di atasnya ini apa? Wahyu. Lagi. Syarat-syarat titrasi asam basa, lihat ya, ini syaratnya. 1. Reaksi sebaiknya diproses sesuai dengan persamaan kimiawi tertentu dan tidak adanya reaksi sampingan. Jadi gini, kalau kita mau titrasi itu ada yang disebut side product, ada reaksi samping yang dihasilkan. Contoh minyak sawit ditambah minyak sawit ya ditambah metanol tanda panah memakai katalis menghasilkan metil ester buka kurung biodiesel ditambah gliserol, hasil sampingnya itu set produknya gliserol. Tapi dalam mentitrasi asam basa kita reaksikan yang dari buret dengan yang LMR, nggak didapat reaksi samping lainnya. Itu yang diharapkan. Oke. Kedua, reaksi itu sebaiknya diproses sampai benar-benar selesai pada titik ekivalen. Titik ekivalen itulah titik kesetimbangan yang di buret tambah yang di Erlenmeyer. Ke titik kesetimbangan itu apabila sudah terjadi perubahan warna. Terkait perubahan warna itu tergantung indikator apa yang kamu tambahkan, di kondisi apa dia, itu tadi yang gunanya kalau dia kamu pakai biru apa tadi, biru lintimol itu, kamu pakai di kondisi mana dia perubahan warna itu, di pH berapa, itulah tujuan penambahan indikator itu ya. Slide selanjutnya. Ketiga, diharapkan tersedia berapa metode menentukan kapan titik ekivalen tercapai.
Dan diharapkan pula beberapa indikator atau metode instrumental agar analisis dapat menghentikan penambahan titran. Kita kan analisa dengan menggunakan titrasi nih, mau di lab skala lab di teknik kimia atau nanti di pabrik industri tetap digunakan. Jadi yang dijaga itu kapan kamu jangan berlebih memakai yang diburet. Itu dia mau dikejar. Jangan berlebih. Kalau dia berlebih, ya itu kita nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi analisa itu salah. Nah, makanya diharapkan dia pula di sini indikator atau metode instrumen agar dapat menghentikan penambahan titran. Metode instrumental yang bagaimana? Supaya sebaik kita terjadi perubahan warna, berhenti dia. Jangan tangan kita yang telat. Kita kan konvensional pakai tangan. Nah ini kan dia kalau bisa menggunakan secara digital, sebaik terjadi perubahan warna, tetap berhenti. Oke, keempat. Diharapkan reaksi tersebut berjalan cepat sehingga titrasi dapat dilakukan hanya beberapa menit. Oke, tutup slide-nya. Jadi tadi ada beberapa soal kita ada 2 ya, hard copy, tulis soalnya harus kamu tulis, harus bijak kamu membuat soal dengan narasi kamu, lalu jawaban dihitung dulu, baru dipakai kertas milimeter lem. Kita kan misalnya pakai kertas, kertas apa namanya ini? Kertas, sebentar. Ini dia. Double folio, Bu. Jangan. Kertas ini, apa namanya ini? Kertas A4, Bu. Iya, A4 atau kertas F4 terserah. Kertas A4 kau buat soalnya. Misalnya nama, kau tulis nama NIM. Tuh sudut kanan. Tugas dari ini. Lalu kau buat nomor 1. Kau buat soalnya. Ada soal kamu. Jadi dengan kamu bisa merangkum membuat soal sampai menghitung ini ditanya ini soal, baru jawab. Hitungannya dulu, baru lengketkan nanti kertas milimeter tadi di lembar kedua kah apa di lembar ketiga. Lengketkan kertas milimeter. Itulah soal nomor 1. Soal nomor 2 tadi terkait juga soal yang tadi. Buat soalnya, lalu buat jawabannya. Lalu dihitung. Jadi ada setiap orang ada 2 kertas milimeter, ada berapa lembar kertas A4 itu terserah. Ya. Nggak usah jilid. Tulis tangan saja. Nah ya kalau kamu mau ketik juga silahkanlah, lebih bagus tulis soalnya. Tapi tulis tangan, lengketkan kertas milimeter itu ya. Hitung, lengketkan. Oke. Sampai di sini dulu perkuliahan kita ya untuk kimia analisa. Minggu depan wajib kita kuliah di kampus terakhir kali ya. Nanti Ibu rangkum mulai dari apa gunanya kita belajar kimia analitik sampai singkat, grafis singkat, titrimeter singkat. Itulah soal Ibu. Lalu kita ujian CP2 sama Ibu. Ya, tugasnya sudah masuk yang ini ada, lalu ujian CP2. Itu nanti kita bahas di grafimetri dan di volumetri, titrasi analisa grafi atau volumetri. Itulah yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Banyak belajar, banyak membaca, materi udah dikasih, buku sudah ditunjukkan, tinggal kamu cari, kamu pelajari. Oke, ada pertanyaan? Izin Bu, berarti tugas kita semua kumpul minggu depan hari Selasa berarti? Ya, Selasa aja. Mau contekan, terserah, tapi soalnya lengkap, dia yang ngatur kata-katanya, ditanya apa, baru jawab. Ditanya udah tahu lah, orang tadi ditanya hitunglah pada ini. Tapi runut soal itu sampai jawaban. Ada pertanyaan terkait soal? Ya, jangan lupa nulis nama dan ini hard copy dikumpul ya hari Minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ibu undang Anju Sinurat. Anju Sinurat. Ya Bu. Unjuk seorang wanita untuk menurut pertemuan kita hari ini.
Baik, Bu. Saya menunjuk Adelia Jewi, Bu. Jewi, open kamera kamu, silakan tutup pertemuan kita hari ini. Silakan Adelia Jewi. Oke, sebentar ya. Silakan Adelia. Selamat siang semuanya. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu tentang titrasi. pH di bawah 7 adalah asam dan pH di atas 7 adalah basa. Terus titik ekuivalen adalah titik pada saat asam basa habis bereaksi dan titran adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Terus Ibu itu juga ada ngasih tugas yang dikumpul pada hari Selasa depan di kampus. Itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan memakai masker. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Adelia. Ya, kita biasakan pertama kali itu mengucapkan terima kasih sama yang mengajar. Ya, barulah masuk poin-poinnya. Gitu juga kalau kamu MC kan selalu mengucapkan terima kasih kepada yang hadir gitu atau yang pembawa materi ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini ya. Minggu depan terakhir kita berjumpa dalam hal mata kuliah kimia analisa. Selanjutnya nanti kita akan mengadakan ujian CP2 ya. Karena nanti setelah itu dibawa Ibu Parida ya, setelah Ibu minggu depan Selasa ini tanggal berapa? Selasa ini hari tanggal 15 ya? Iya Bu, tanggal 15. 15 tambah 7 tanggal 22, masih Ibu yang masuk, tanggal 29 udah masuk Ibu Parida. Ya, nanti kita atur ujian CP2 kita kapan, apakah secara Zoom atau secara tatap muka ujian CP2-nya. Selanjutnya Ibu Parida wajib nanti mungkin ujian CP3-nya secara tatap muka karena dia yang terakhir itu dilarikan mungkin ke UAS, ujian akhir semester. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan daripada Ibu. Juga Ibu harapkan buat anak-anak Ibu ini, mohon motivasi dirimu untuk banyak belajar. Dan ingat, COVID-19 masih tetap ada. Hindarilah itu dengan cara menggunakan masker selalu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu. 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 Makasih.